Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Sari dengan NIM 20129298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pengantar kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan melakukan public speaking tentang manajemen pengelolaan usaha. Seperti yang kita ketahui, berbicara mengenai manajemen usaha, hal tersebut berkaitan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu suatu hal yang dituangkan dalam bentuk tertulis tentang bagaimana kita menetapkan suatu tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana atau strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Jika kita ingin membangun sebuah usaha, kita perlu menetapkan tujuan dan menetapkan alternatif-alternatif dalam melaksanakan tujuan tersebut. Yang kedua, organizing. Dalam kaitannya dengan manajemen pengelolaan usaha, organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengelompokkan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing pekerja. Yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang yaitu yang pertama, pemberian kebebasan berekspresi. Artinya, siapapun yang berada di sekeliling kita harus diberi kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Yang namanya berwirausaha itu, kita harus mampu mengekspresikan diri, bebas berkreasi, dan produktif. Tidak ada aturan yang mengikat dalam berwirausaha, karena aturannya bersifat fleksibel. Yang kedua, memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, directing. Artinya, menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga perusahaan. Pada dasarnya, sifat manusia pemalas. Sebagai pimpinan, kita harus mampu menjadi penggerak bagi manusia yang punya sifat tersebut, supaya dia mau bekerja. Itulah pentingnya sebelum memilih karyawan atau pekerja. Kita sebagai pemimpin harus memilih orang-orang yang benar-benar mempunyai motivasi tinggi dalam bekerja. Yang keempat, coordinating, yaitu penyelarasan kegiatan. Prinsip utama coordinating sebagai berikut. Yang pertama, hubungan horizontal, seperti hubungan dengan sesama atau selevel, dan hubungan vertikal, seperti hubungan dengan pimpinan atau dengan karyawan. Yang kedua, keselarasan, untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal sampai akhir. Yang ketiga, masing-masing faktor dalam bekerja harus saling mengisi. Yang kelima, controlling, yaitu melakukan pengawasan kontrol agar operasi wirausaha bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal dan bisa menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini yaitu yang pertama, tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Bandingkan budget dan aktual. Memungkinkan atau tidak untuk sampai pada tujuan tertentu. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai. Yang keempat, berikan masukan untuk perbaikan-perbaikan pada masa depan. Selanjutnya, langkah-langkah mendesain bisnis. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas antara tujuan dan sasaran, karena ini merupakan orientasi akhir dari perjalanan proses kerja dan kinerja yang kita lakukan. Yang kedua, mengelompokkan dan menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun. Tim kerja yang akan dibuat untuk bisnis usaha dari apa yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis bersama rekan bisnis atau teman-teman dengan karyawan yang kita pilih. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di antaranya. Yang pertama, fungsi melekat. Harus ada hubungan lini dan staf.
rentang kendali, ada struktur, dan ada perintah. Hal ini didesain menjadi lebih fleksibel dalam berwirausaha. Yang kedua, pengelompokan aktivitas. Ada pengelompokan fungsi, wilayah, dan produk. Jadi, tidak serta-merta satu orang melakukan semua hal. Jadi, harus ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Selanjutnya, ada 5 hal yang dibutuhkan dalam sumber kekayaan dari sebuah bisnis, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Jika ingin bisnis yang kita jalankan sukses dan benar, maka kita harus memilah dan memilih rekan bisnis yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan oke. Yang kedua, finansial. Agar pergerakan finansial bisa berjalan sejak dini atau sejak sekarang, maka mulailah menabung, mencari rekan, mencari jejaring, dan mencari sumber-sumber pendanaan. Yang ketiga, sosial hubungan. Yang ketiga, sosial. Hubungan dengan banyak orang akan menentukan. Karena semakin besar wilayah sosial kita, maka semakin besar pula kemungkinan wilayah bisnis yang akan kita jalani dalam memberikan keuntungan kepada kita. Yang keempat, manajerial. Berkaitan dengan pengelolaan, mulai dari pengelolaan diri sendiri sampai pengelolaan bisnis yang akan kita jalani. Yang kelima, jejaring. Terkait dengan rekan bisnis, kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Jejaring ini harus dibangun dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, adapun perencanaan tenaga kerja, yaitu yang pertama, perencanaan usaha berkaitan dengan hal-hal tertulis yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang-peluang yang ada dalam proses berjalannya suatu bisnis. Fungsi dari perencanaan ini yaitu sebagai pedoman untuk mencapai suatu keberhasilan manajemen usaha yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar maupun dalam, yang berbentuk proposal, dan mencari sumber-sumber pendanaan yang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.